Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam buat Bapak warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga ya keinginan belajar bersama. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, kita langsung saja mulai ya dengan Bapak sekalian. Jadi pada pagi ini, insya Allah saya akan menyampaikan terkait dengan data preprocessing dalam analisis metabolomics, ya. Hanya saja disclaimer awalnya yaitu bahwasanya nanti data pre-processing di sini majority akan dijelaskan untuk penggunaan yang analisis fingerprinting, ya. Jadi yang memang nanti akan menggunakan spektrum misalkan UV vis, kemudian FDR, kemudian juga kromatografi ya, misalkan eh, dengan menggunakan KCKT tapi detektornya misalkan UV vis ya, ataupun GC misalkan dengan detektornya adalah FID ya, Flame Ionization Detector. Untuk data preprocessing yang khusus nanti kepada mass spectrometry mungkin kita akan uh, bisa nanti sampaikan ya untuk di pertemuan-pertemuan ataupun series ya, terutama untuk data preprocessing di dalam analisis metabolomik ini. Ya, jadi kita sudah tahu bahwasanya dalam melakukan analisis metabolomics itu ada bagian yang namanya data analisis. Data analisis nanti kaitannya juga dengan penggunaan chemometrics ya. Nah, di sini juga nanti setelah kita mendapatkan sinyal ya, akuisisi data. Akuisisi data ini tentunya nanti perlu beberapa hal yang harus kita proses lebih dahulu ya sebelum nanti kita masukkan ataupun kita gunakan data tersebut untuk analisis chemometricsnya, yaitu misalkan saja menggunakan analisis multivariat apa. Ya, karena memang nanti dalam akuisisi data ini ada banyak hal yang mungkin dapat menyebabkan beberapa pengukuran ataupun sinyal yang dihasilkan itu tidak akan seragam, walaupun itu dari sampel yang sama. Ya, misalkan dari uh, pengukuran sinyalnya sendiri dari sampel yang satu, atau kita menggunakan replikasi atau ulangan, mulai dari sampel ulangan biologis kah, ulangan dari prosedur, misalkan dari metode ekstraksinya, ataupun juga ulangan pengukuran. Ya, jadi hal tersebut itu nantinya akan menyebabkan variabel-variabel yang akan kita gunakan itu bisa berbeda sebelum kita memasukkannya itu ke dalam analisis multivariat. Karena di dalam chemometrics yang menggunakan analisis multivariat ini, keseragaman variabel itu akan menjadi sesuatu yang penting karena supaya nanti memang model yang akan kita hasilkan itu tidak overfitted ya, ataupun tidak istilahnya nanti bisa memprediksi itu selalu benar ya, selalu benar. Jadi sehingga nanti dari sisi validasi ataupun verifikasinya itu menunjukkan hasil yang ya seperti kita bisa bilang it's too good to be true ya. Jadi segala sesuatunya itu memang bisa untuk memprediksi tanpa memperhatikan dari sisi variasi-variasi yang mungkin bisa terjadi. Ya. Nah, di sini ada spectral data processing dan juga statistical data analysis ya. Jadi ini misalkan saja kalau kita menggunakan pendekatan fingerprinting, ini di spectral atau chromatogram data processing ini akan menjadi sesuatu yang penting. Kalau nanti kita menggunakan spektrometer massa, terutama nanti untuk anotasi metabolit, itu juga akan banyak sekali data pre-processing yang harus kita lakukan ya. Tapi untuk apa kuliah ataupun materi kali ini kita tidak akan membahas itu dulu ya. Nanti insya Allah mungkin bisa disampaikan kepada nantinya akan bisa disampaikan untuk series berikutnya tentang terkait data pre-processing ini. Jadi ini adalah kepentingan itu tadi. Nanti kita bisa melihat dari sisi memang dalam kita menggunakan
chemometrics ya untuk nanti kita membangun model, baik model untuk mengidentifikasi, membedakan ya diskriminasi, mengautentikasi ataupun juga mengelompokkan klasifikasi dan juga kalibrasi ya. Jadi memang nanti ini adalah salah satu tahapan yang harus kita lakukan. Jadi kita mempunyai spektrum original ya, kemudian nanti bisa mengalami sinyal processing dan juga ada istilah lainnya nanti data pretreatment. Ini sesuatu yang berbeda nanti di dalam analisis chemometrik. Pre-processing memang nanti akan lebih terkait kepada produksi sinyal dari instrumen. Ya, data pretreatment itu nanti akan terkait lebih kepada akibat variasi-variasi yang terjadi pada saat kita menggunakan suatu metode analisis. Misalkan memipet, ya, kemudian memindahkan larutan ya di dalam suatu wadah dan lain sebagainya. Dari sini barulah kita memilih model yang tepat. Apakah nanti model itu untuk yang secara kualitatif, yaitu pattern recognition misalkan, membedakan ya antar dua spesies, membedakan misalkan asal geografis ya dan seterusnya. Dari sini kita akan mempunyai set kalibrasi yang membangun model tersebut dan set validasi. Nah, kalau nanti kriteria validasinya diterima, berarti model tersebut bisa kita gunakan untuk membedakan, misalkan asal geografis gitu. Nah, kalau kita ingin nantinya model kita itu ditantang dengan unknown sampel yang lain yang tidak kita sampling secara bersamaan, misalkan, atau bisa kita namakan sebagai set prediksi, ya, dia juga akan mengalami hal yang sama, dilakukan sinyal pre-processing, data pre-treatment, nah sehingga nanti set prediksi ini kita masukkan ke dalam model ini, nah apakah menunjukkan kelompok yang sama dan lain sebagainya, kalau iya, ya berarti model yang kita punya itu adalah robust, ya, handal, artinya dia tidak terpengaruh dari sisi kapan kita menyampling dari uh, sampelnya, ya, ataupun juga variasi-variasi yang lainnya. Sehingga memang pre-processing ataupun pre-treatment ini akan menjadi bagian yang penting ya saat kita membangun sebuah model sehingga nanti kita dalam rangka untuk memvalidasi atau memprediksinya itu menunjukkan nanti keakuratan ya ataupun ketelitian dari model tersebut. Ambil contoh misalkan di sini dari penelitian kami di sini mencoba untuk membedakan antara Phyllanthus niruri dengan Leucaena leucosepala, ya, daun meniran hijau dan daun petai Cina melalui spektrum UV-Vis-nya. Kalau dari sisi bentuk spektrumnya itu relatif mirip satu sama lainnya. Serapan di daerah sini ini menunjukkan biasanya adalah klorofil. Nah, tapi kita bermain dengan di daerah sini saja, ya, untuk nanti kita apakah bisa membedakan kedua spesies ini. Kenapa kita gunakan ini? Karena memang memiliki bentuk daun yang sama, ya, dan meniran itu salah satu tumbuhan obat yang sudah dikomersialkan untuk imunostimulan. Dan ada kemungkinan ini akan menjadi adulterat, ya. Nah, di sini uh, kita mengukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dari panjang gelombang 250-700 nanometer dan kita harus menggunakan pre-processing sinyalnya itu adalah standar normal variate saat kita menggunakan principal component analysis untuk membedakan keduanya, ya, membedakan keduanya. Nah, kalau kita melihat di sini memang jaraknya antara kelompok dari Leucaena leucosepala dengan Phyllanthus niruri itu tidak berjauhan. Artinya menandakan bahwasanya spektrum UV-Vis-nya itu memiliki kemiripan satu sama lain, tapi mungkin hanya beda di intensitasnya. Sehingga masih kita bedakan itu dengan menggunakan prinsipal komponen analisis. Tapi kalau kita nanti mencampurkan dengan dengan persentase tertentu dari uh, Leucaena leucosepala ke dalam Phyllanthus niruri, kita masih juga memperoleh ya pembedaan tersebut, akan tetapi metode chemometrics yang kita gunakan itu relatif berbeda, yaitu kita menggunakan di sini canonical variate analysis, walaupun
preprocessing sinyal yang kita gunakan masih dengan menggunakan standar normal variate yang masih bisa untuk membedakan ketiganya. Apakah selalu nanti sinyal processing ini akan sama untuk setiap model yang akan kita buat? Itu tidak selalu. Ya, ambil contoh di sini dengan menggunakan spektrum UV-Vis, ya, kita menggunakan SNV cocok untuk membedakan. Tapi kalau kasus di sini, bagaimana kita membedakan antara tiga tepung dari talas, singkong ataupun terigu, ya, kita menggunakan spektrum NIRS, ya, spektrum NIRS di sini. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di sini, spektrum NIRS-nya itu dari ketiganya tidak memiliki sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Ya, karena kita tahu bahwasanya umumnya pasti dia mengandung karbohidrat. Sehingga memberikan yang sama, hanya saja sepertinya yang membedakan itu adalah nilai intensitas. Ya. Nah, di sini kita agak berbeda tadi. Tadi itu menggunakan standar normal variate, tapi di sini ternyata yang lebih bisa untuk membentuk kelompok itu kita menggunakan normalisasi. Ya. Normalisasi di sini karena kita menggunakan ya variabel pengukuran juga berbeda, menggunakan reflectance, misalnya seperti itu. Yang matriksnya juga kita menggunakan diskriminan analysis. Nah, ini biasanya nanti untuk membentuk diskriminan analysis ini kita menggunakan prinsipal komponen, ya, yang memiliki eigenvalue di atas satu biasanya untuk membentuk ini. Karena pada diskriminan analysis itu tidak boleh variabelnya itu lebih banyak daripada jumlah sampel. Itu syarat utama untuk menggunakan diskriminan analysis, ya. Jadi nanti mungkin juga kita perlu ya apa ada materi yang menyampaikan kapan kita menggunakan PCA, DA dan seterusnya ya. Nanti kita coba rancang untuk hal tersebut. Nah, ini juga salah satu contohnya tadi terkait dengan spektrum, ini terkait dengan kromatogram ya. Jadi kita bisa melihat di sini kromatogram B, C, D, E dari 5 ekstrak ya dari sida rombipolia, sida guri. Kita bisa melihat dari sisi apa namanya, misalkan saja kalau melihat D, C, D dan E, itu ya. Nah, di sini memang pita yang ini ya di C itu agak bergeser ya dibandingkan dengan yang di D dengan yang di E. Dalam liquid chromatografi itu adalah hal yang jamak karena liquid chromatografi akan mengalami kerentanan pada pergeseran waktu retensi. Ya, artinya kalau Bapak dan Ibu menginjeksikan sampel yang sama ya pada waktu yang berbeda, itu bisa saja nanti waktu retensinya mundur ataupun dia naik ya. Tapi kebiasaannya itu adalah yang mundur ya karena berbagai macam difusi yang terjadi di dalam liquid kromatografi ya seperti difusi eddy, difusi longitudinal dan juga transfer massa yang bisa menyebabkan pergeseran tersebut. Nah, kalau kita langsung masukkan nanti itu ke dalam analisis multivariat, ambil contoh kita menggunakan prinsipal komponen analisis. Di sini yang A itu adalah yang tanpa kita melakukan pre-processing. Ya, artinya data utuh saja kita tidak menginikan apapun. Kita bisa melihat di sini masih ada sedikit apa namanya kedekatan-kedekatan yang terjadi ya dari kelompok air E30, E50 dengan E70 atau sama lainnya. Tetapi kalau setelah kita menggunakan pre-processing ya di sini menggunakan algoritma correlations optimize warping ya yaitu fungsi untuk mengelainkan menyelaraskan pita itu tadi, waktu retensi itu tadi, kita memperoleh pengelompokan yang lebih jelas ya dibandingkan dengan saat tanpa menggunakan pre-processing. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti pentingnya kita melakukan yang namanya pre-processing, entah spektrum, entah kromatogram, entah juga nanti voltamogram. Kalau kita menggunakan voltametri ya untuk analisis sidik jari kita. Nah, kami juga pernah ya menggunakan voltameter itu juga memang apa
penggunaan dari data pre-processing itu akan sangat menentukan sekali dari sisi clustering ya ataupun tujuan-tujuan lainnya saat kita menggunakan analisis multivariat. Jadi dalam kita menggunakan ataupun melihat mengapa nanti kita harus melakukan pre-processing, plus juga nanti ada istilah data pre-treatment. Ya, apa sih yang membedakannya nanti? Nanti akan saya jelaskan. Intinya adalah kalau kita mengoleksi suatu sinyal dari semua pengukuran yang kita lakukan, kita itu namanya akan memperoleh raw data. Raw data ini kan pasti akan berisi sinyal dari analit plus sinyal dari noise. Dari raw yang berasal dari instrumentasi ataupun berasal juga dari lingkungan. Ya, lingkungan tempat instrumen tersebut. Ya, jadi ini akan selalu ada. Noise itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dieliminasi. Makanya kita melakukan yang namanya data pre-processing. Setelah kita mendapatkan data pre-processing itu, kita sebutkan nanti itu sebagai data yang bersih atau clean data. Nah, clean data ini untuk fit for analysis itu biasanya nanti ada juga kita melakukan data pre-treatment. Ya, data pretreatment ini biasanya nanti kita melakukan transformasi data, misalkan diubah ke dalam bentuk logaritma, ataukah nanti dia dibagi dengan standar deviasi dan seterusnya. Ya, itu biasanya dalam rangka kita apa namanya menormalisasi ya hal-hal saat kita misalkan saja memipet larutan ya dengan menggunakan micropipet itu kan kadang-kadang tekanan saat kita menginikan ujung untuk menurunkan larutannya itu bisa berbeda sehingga nanti volume yang masuk ke dalam wadah yang akan mau kita ukur sinyalnya itu bisa sedikit mengalami perbedaan ya atau dari ulangan yang kita gunakan itu kan kita nggak bisa menimbang secara sama semuanya itu pasti ada efek. Nah, itulah kita lakukan yang namanya normalize nantinya itu, supaya nanti memang saat diolah secara statistik itu, variasi-variasi akibat prosedur itu tidak menjadi suatu pembeda. Jadi pembedanya memang benar-benar hayat dari si sampelnya sendiri. Bukan dari metode mengambil sinyal, ya, mengoleksi sinyal, ya, dan lain sebagainya. Barulah setelah data fit for analysis ini, kita membentuk suatu model identifikasi, diskriminasi, autentikasi, klasifikasi, ataupun kalibrasi. Ya, jadi biasanya nanti uh, reliability dari suatu uh, sinyal analitik itu akan sangat bergantung dari kualitas pengukuran ya yang nantinya kita gunakan untuk menentukan ini maksudnya mungkin tadi mengidentifikasi, mengautentikasi ya dan lain sebagainya. Nah, sinyal processing ini itu uh, reverse itu kepada variasi-variasi saat kita mengoperasikan instrumentasi ya sehingga nanti pengukuran itu baik secara continuous ataupun discrete itu ya ini kita bisa meningkatkan kualitas informasinya itu untuk tujuan ataupun sesuatu yang kita inginkan. Artinya nanti data pre-processing ini diaplikasikan untuk kita mendapatkan clean data, noise rendah misalkan seperti itu. Nah, akan tetapi sebelum kita menggunakan clean data ini masuk ke dalam analisis multivariat chemometrics itu, terkadang kita harus melakukan yang namanya data pretreatment. Ini biasanya adalah mengkonversi clean data itu kepada different scale, seperti relatif ya atau skala logaritmik ya dan lain sebagainya. Nah, jadi memang di dalam data pre-processing ataupun juga data pre-treatment, itu fokusnya itu adalah bagaimana informasi biologis yang relevan ini, dan kemudian juga kita bisa memperoleh ini ya, informasi yang relevan untuk dari sistem satu biologis. Jadi dia datang dari si sistemnya biologisnya itu, bukan dari tadi ya, dari sisi sampling, metode ataupun prosedur yang kita gunakan dan juga mereduksi gangguan-gangguan yang disebabkan dari keberadaan noise saat kita melakukan suatu pengukuran. Ya.
Nah, prosedur-prosedur misalkan yang kita bisa gunakan untuk data pretreatment seperti scaling, ya, centering, ya, ataupun transformasi. Ya, jadi agak beda nanti antara data pretreatment dengan data preprocessing. Ya. Nah, untuk data pretreatment ini biasanya nanti tidak akan hanya bergantung kepada informasi biologis yang harus didapatkan, tapi juga nanti metode analisis data yang dipilih itu berdasarkan data analisis itu akan fokus kepada different aspek data yang kita peroleh. Ya, sebagai contoh, pengelompokan itu kan memang akan fokus kepada analisis apakah dia kesamaan ataupun ketidaksamaan. Misalkan saja PCA itu adalah untuk menjelaskan sebanyak mungkin variasi yang didapatkan dari PC-nya, ya, prinsipal komponennya. Nah, biasanya nanti eh, perubahan-perubahan yang kita lakukan dengan menggunakan data pretreatment itu mungkin saja nanti akan bisa menyebabkan kenaikan ataupun kita bisa mengelompokkan dengan menggunakan PCA. Ya, itu salah satu fungsi dari data pretreatment. Tapi kita tidak membahas banyak dulu kepada data pretreatment. Kita membahas dulu kepada data preprocessing yang memang nanti intinya akan juga terkait enhancing ya dari sisi clustering ya ataupun pengelompokan ataupun autentikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pre-processing ini biasanya adalah untuk meningkatkan robustness, ya, kehandalan dan akurasi uh, dari sebentar apa namanya? Ya, ini untuk meningkatkan dari sisi kehandalan dan juga akurasi ya dari berbagai analisis multivariate yang bisa digunakan dan juga untuk meningkatkan interpretability ya di apa interpretasi ya dari data itu yang memang nanti terkait dengan akuisisi dari spektra yang kita hasilkan ya. Contoh-contoh dari pre-processing memang ada istilah denoising, boxcar ya, Savitzky-Golay. Biasanya sih juga kadang-kadang sudah termasuk ke dalam instrumennya sendiri. Atau juga seperti spectral corrections ya, akibat adanya naik turunnya baseline ya, atau juga kita bisa menggunakan derivatizations ya untuk nanti meningkatkan atau enhancing dari sinyal to noise ratio. Karena sinyal to noise ratio ini akan menjadi sesuatu yang dipentingkan saat kita menyatakan bahwasannya kualitas sinyalnya itu baik. Atau kita nanti bisa menggunakan normalization, ya. Misalkan menggunakan vektor, SNV itu standar normal variate. Ataupun juga nanti misalkan di inframerah ada multiplicative scattering corrections, ya, dan lain sebagainya. Normalisasi ini juga banyak, ada vektor, ada mean, ya, mean, ya, ada juga maksimum, ya, baseline juga banyak, ada baseline offset, ya, ada juga baseline correction dengan menggunakan cara yang lain. Ya, intinya semuanya itu adalah dalam rangka tadi meningkatkan dari sisi uh, kualitas spektrumnya tadi itu, sehingga nanti kita bisa membedakan tadi berbagai macam jenis kelompok yang mau kita lakukan dengan menggunakan suatu analisis multivariat tertentu. Ini sebagai contohnya di spektrum, misalkan kita bisa melihat Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah efek visual, kita menggunakan different preprocessing dalam suatu FTIR spectra set. Nah, ini adalah uh, FTIR spectra ya ATR dari sampel yang sama. Ya, di sini misalkan kita menggunakan rubber band baseline correction, di sini ada first differentiations, ada second differentiations, ya, dan di sini dinormalisasi itu dengan pita amida dan lain sebagainya, ya.
Intinya kita bisa melihat di sini dengan setelah kita melakukan normalisasi ataupun juga nanti menggunakan apa namanya sinyal processing, misalkan diferensiasi turunan satu ataupun turunan dua, kita bisa melihat nanti di sini bahwasannya semua sampel itu akan menunjukkan sinyal yang relatif tidak jauh berbeda. Artinya nanti apa? Variasi ini, karena kalau kita nanti langsung masukkan ini ke dalam suatu analisis multivariat, mungkin spektrum yang ini, ulangan yang ini akan jauh ya dari kelompok. Bisa kita nanti anggap itu adalah sebagai outliers. Padahal ini dihasilkan akibat apa? Ya mungkin saja ada penurunan dari sinyal background atau juga hal-hal yang lain. Ya sehingga makanya perlu itu kita melakukan yang namanya data pre-processing. Data pre-processing itu juga meningkatkan apa namanya fitur dari spektrum. Sebagai contohnya di sini spektrum dari second derivative untuk kurkuma longa, kurkuma santoriza, dan zingi berkasumonat. Di sini kita akan makin banyak memperoleh informasi-informasi pita ke atas ke bawah ya dengan second derivative tersebut sehingga meningkatkan ya untuk melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara ketiga jenis spektrum ini. Ya, sehingga dengan demikian nanti kita bisa menggunakan spektrum ini untuk membedakan ketiga jenis spesies tersebut. Itu salah satu juga fungsi dari data preprocessing. Nah, fungsi lainnya ya juga seperti ini, misalkan saja ini adalah kurkuma longa juga, ini merupakan hanya berbeda dari sisi ulangan saja, ulangan sampel. Kita ukur, ya, keduanya. Nah, spektrum original ini coba kita pre-processing. Di sini kami menggunakan linear baseline corrections dan juga area normalisasi. Sudah mulai ya mendekati ya. Kalau kita menggunakan standar normal variate jatuhnya akan seperti ini. Dan juga bisa lihat bahwasanya spektrum akan lebih mendekati. Nah, fungsinya untuk apa di sini? Biasanya nanti dari perbedaan data pre-processing ini kita bisa meningkatkan percent correct classification rate. Contohnya kalau kita menggunakan uh, oke, terima kasih Bu Nur Hasanah. Saya bereskan dulu ya. Nanti kemudian saya akan menjawab satu persatu. Kalau kita bisa melihat di sini, ya, antara linear baseline corrections dan area normalization, ya. Di sini linear baseline corrections dan maximum normalization dan standard normal variate. Kita bisa melihat di sini dengan menggunakan dua yang ini, itu memiliki correct classification rate yang sudah sangat baik, ya, di atas 90%. Nah, tapi di sini kita bisa melihat standar normal variate itu bisa memberikan correct classification rate hingga sampai dengan 98%. Jadi ini mungkin bisa kita pilih untuk menghasilkan ataupun juga sebagai untuk menyatakan bahwasanya model dengan standar normal variate sebagai data pre-processingnya itu memberikan correct classification rate yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah ini akan berlaku untuk semua uh, sampel itu dengan standar normal variat? Tidak, seperti yang sudah saya contohkan di atas. Kadang cukup dengan normalisasi, kadang ya karena akuisisi sinyal itu kan bergantung nanti dari sisi instrumen kita yang kita gunakan. Ya, jadi semuanya itu harus ada disclaimer awalnya. Makanya kenapa analisis chemometrics ini untuk tujuan-tujuan kuantitatif terutama ya masih belum banyak ada di buku-buku kompendial ya kecuali penentuan kadar air ya ataupun penentuan kadar lemak karbohidrat yang dengan menggunakan NIRS ya karena memang akan membutuhkan contoh sampel yang sangat banyak. Selain itu juga nanti contoh sampel kalau itu disiapkan di Eropa semuanya gitu itu mungkin tidak akan bisa digunakan untuk yang sampel di Indonesia. Jadi memang disclaimer-nya akan sangat banyak sekali. Tapi itu memiliki keuntungan terutama untuk tujuan kualitatif ya tujuan kualitatif terutama untuk analisis-analisis yang memang harus untuk zero tolerance ya seperti halal ya seperti juga kontaminan dan lain sebagainya dengan menggunakan kualitatif ya dengan bantuan Chemometers itu akan sangat membantu sekali. Hmm. Ya, berhenti ya. Oke.
Ini salah satu contohnya kita menggunakan bagaimana mengelompokkan ekstrak daun tempuyung ya berdasarkan perbedaan pelaro pengekstraksi. Kita bisa melihat di sini. Ya, ini adalah ulangan dari 5 ekstrak yang ada. Ini saja sudah berbeda. Yang oke itu mungkin yang spektrum yang merah ini ya, yang etanol. Sorry, berapa tuh saya? 10 ya kayaknya. Ya, 10%. Sedangkan yang lainnya itu relatif ada perbedaan, terutama yang ini, ada ini etanol 70, ya. Ada perbedaan yang sangat besar. Nah, sehingga memang nanti kalau kita langsung masukkan saja nanti belum mungkin saja nanti dia akan overlapping itu dengan yang abu-abu ini, ya. Atau untuk yang biru apa namanya? Biru muda ini dengan biru tua ini akan bisa juga overlap, ya. Jadi itu akan sangat sulit sekali kalau kita ingin melakukan clusteringnya. Sehingga kita memerlukan data pre-processing. Ambil contoh misalkan di sini, A ini tanpa pre-processing, B itu dengan hanya kita menggunakan Savitsky Golay Smoothing, ini kita menggunakan order satu dan jumlah poinnya itu 13. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini, uh, secara umum kalau kita melihat ini relatif tidak terlalu jauh berbeda. Artinya memang Savitsky Golay itu kan bekerja hanya untuk memuluskan, artinya menghaluskan sinyal saja, begitu ya, untuk istilahnya smoothing itu tadi. Terkadang memang juga suka berhasil, ya, terutama untuk menghadapi sinyal yang sangat banyak sekali noise-nya, ya, untuk dengan menggunakan Savitsky Golay Smoothing ini. Tapi kalau kita melihat di sini, relatif dia tidak memberikan informasi tambahan, hanya meningkatkan sedikit dari kumulatif percentage untuk PC satunya. Nah, ini biasanya kan akan menandakan dari sisi nanti semakin tinggi kumulatif persentasenya itu berarti nilai PC1, PC2 itu lebih mewakili secara keseluruhan dari data yang ada. Nah, berikutnya adalah kenapa kita bisa menggunakan Savitsky Golay ini? Nah, ini biasanya memang Savitsky Golay itu untuk mengeliminasi noise tanpa mengurangi jumlah variabel. Tapi memang nanti Savitsky Golay ini tidak mengubah spektrum secara fundamental, lebih hanya kepada menghaluskan. Kita bisa melihat di sini, ya, lebih smooth. Semakin kita menggunakan titik jendela, poin tadi itu lebih besar, itu semakin smooth dan semakin kecil nanti sinyal to noise rasionya. Sorry, semakin besar sinyal to noise rasionya. Ya, akan tetapi nanti memang data eksperimen akan menjadi berkurang karena kita bekerja dengan Windows itu tadi. Ya, ada beberapa data yang bisa hilang, ya, untuk kita bisa menghaluskan spektrum itu tadi. Tapi ini memang sangat juga bisa berhasil guna dengan menggunakan Savitsky Gola ini. Cuman kalau nanti terlalu banyak poin yang kita gunakan atau jendela itu tadi, itu akan bisa membuat akan menjadi apa namanya makin lama makin turun sinyalnya, intensitas terutama. Nah, kalau makin turun kan kalau terlalu tinggi nanti smoothing yang kita lakukan itu sehingga nanti sudah mendistorsi sinyal. Efeknya nanti itu akan apa? Ujung-ujungnya antar kelompok itu tidak akan ada yang bisa terbedakan. Jadi juga ini perlu pengoptimuman sendiri. Kapan titik poin yang kita gunakan yang lebih berhasil guna untuk membedakan itu tadi. Nah, kalau kita menggunakan standar normal variate, kita akan mendapatkan ternyata ada satu ekstrak ini, ya, yang merah itu eh, saya nggak tuliskan di bagian ini. Yang etanol ya 10% itu terpisah sendiri, lebih jauh gitu dengan informasi yang lebih pengelompokan yang lebih apa namanya yang lebih baik, ya. Hmm. Mungkin saja dengan semakin jauh itu nanti uh, robustness dari model yang kita hasilkan itu akan bisa lebih dihandalkan. Nah, standar normal variate ini memang bekerja dengan menghitung standar deviasi semua data points yang ada dari suatu spektrum dan kemudian semua spektrum itu dinormalisasi dengan nilai standar deviasi ini. Sehingga nanti memberikan spektrum itu sebagai unit standar deviasi. Biasanya nanti SNV ini akan bisa menghilangkan variasi dari kemiringan spektrum yang ada dan juga untuk menghilangkan efek hamburan, ya, scatter. Ya, terutama kalau kita menggunakan sistem transmitan absorbans untuk mengukur spektrum kita.
Itu kepada spektrum ya, data, ambil contoh misalkan UV-Vis ataupun FTIR. Nah, kalau kromatografi itu agak beda nanti sistem untuk pre-processingnya dibandingkan dengan spektrum. Kromatografi itu rentan terhadap dari sisi perbedaan waktu retensi. Sehingga nanti kalau ini langsung kita masukkan, ya kromatogram dari different length atau equal length, ya padahal ini sebenarnya adalah tiga senyawa yang sama. Kalau ini kita langsung masukkan, dalam suatu analisis multivariat, ini akan bisa dianggap sebagai variabel yang berbeda. Sehingga kita perlu menyelaraskannya. Nah, menyelaraskan atau aligning atau alignment itu bisa kita gunakan dengan reference peak secara manual. Jadi kita memilih satu peak dan kita relatifkan nilai itu terhadap reference peak itu tadi. Atau kita bisa menggunakan suatu algoritma tertentu namanya correlations optimized warping. Dalam R sepertinya ada ya mode ini untuk COW namanya. Kalau dalam unscrambler itu juga ada untuk ini correlation optimized warping. Kalau Bapak dan Ibu apa namanya suka ataupun senang menggunakan MATLAB ya, kemudian juga R itu ada apa eh, untuk algoritmanya ya yang bisa kita gunakan untuk menyelaraskan waktu retensi ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa berhasil aligning chromatogram dengan menggunakan correlation optimized warping. Kalau kita melihat data yang di sini, yang raw data dibandingkan dengan yang sudah di-align, kita bisa melihat di sini bahwasanya misalkan pita yang ini saja itu sudah lebih menyatu di sini dibandingkan dengan yang ini. Ya, karena kalau ini mungkin saja nanti akan dianggap sebagai dua variabel yang berbeda dan itu tidak apa tidak diharapkan ya di dalam nanti untuk memasukkan data kepada yang tanpa itu. Kita sudah melihat di atas tadi contohnya yang clustering Sidaguri, bagaimana setelah sebelum di preprocessing dan sesudah di preprocessing dengan menggunakan correlation optimized warping. Ya, artinya nanti kita menyatakan bahwasanya uh, pergeseran-pergeseran yang terjadi, yang paling rentan itu sebenarnya liquid chromatografi dibandingkan dengan gas. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Kita mencoba untuk mengidentifikasi Sonchus orbensis, bagian tumbuhan dan juga asal geografisnya, ya dari Bandung Barat dan juga Bogor. Setelah kita menggunakan memperoleh kromatogram yang paling optimum, kemudian kita coba nanti untuk melakukan pengelompokannya. Nah, ternyata ada satu bagian kita bisa nanti menggunakan correlation optimized warping ini untuk menyelaraskan itu tadi. Nah, tapi memang kita harus melakukan pengujian mencari kondisi optimum untuk parameter COW-nya. Ada dua biasanya yang kita harus ini kan, panjang segmen dan juga ukuran slug gitu ya. Nah, saya tidak menjelaskan dulu, tapi intinya kita memilih yang paling tinggi di segmen yang mana dan ukuran slug yang berapa. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kesejajaran yang paling baik di antara parameter COW yang sudah kita apa variasikan itu tadi. Contohnya ini kita bisa melihat di kromatogram ekstrak tempuyung yang diperbesar dari menit ke 32 dengan sampai 34,5. Setelah kita menggunakan COW, kita bisa melihat di sini. Yang tadinya ada pergeseran ya, di sini lebih line, ya, lebih align. Jadi dengan demikian itu nanti kita akan memperoleh pengelompokan yang mungkin lebih baik. Kalau secara keseluruhan kita nggak bisa melihat memang nanti, kita lihat dari zoomingnya saja. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ekstrak tempuyungnya sebelum dan sesudah penerapan COW. Yang sebelum yang A, yang setelah itu yang B. Di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk yang di daerah Bogor itu ada satu peningkatan jarak ya setelah kita menggunakan correlations optimized warping. Sehingga pre-processing ini juga bisa nanti menjadi suatu cara bagi kita itu untuk memperbesar jarak. Dengan memperbesar jarak itu kan berarti robustness dari model yang kita kembangkan itu akan lebih baik. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu dan Bapak, terkait dengan pentingnya kita melakukan data pre-processing. Untuk detail theoretical dan lain sebagainya, ya ini karena untuk awalan dulu, ya sehingga nanti
apa namanya, untuk berikutnya nanti kita bisa coba untuk lebih ke theoretical serial-serial yang berikutnya dari kuliah umum metabolomics. Saya hanya ingin menginformasikan bahwasannya di kimia itu ada suatu international conference yang dilaksanakan di Denpasar, Bali, ya, di nanti 24 Oktober. Kalau nanti ada yang berkenan untuk mengikuti, dipersilakan Bapak dan Ibu nanti bisa apa namanya, cek ya di websitenya ini. Nah, nanti slide ini juga nanti akan saya kirimkan itu di grup Forum Metabolomics Indonesia. Mungkin setelah ini saya persilakan kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan sesuatu dan lain sebagainya. Ada satu pertanyaan dulu dari Bu Nur Hasanah ya, saya baca untuk yang ini. Izin bertanya, kalau untuk senyawa dari spesies yang berbeda, tapi memiliki pola spektrum yang hampir sama, apakah bisa dilakukan analisis menggunakan multivariat juga? Ya, bisa saja Bu, asalkan ada pembedaan. Misalkan tidak selain dari pola spektra itu juga bisa dari intensitas. Seperti tadi contoh ya, tepung itu kan sebenarnya sama saja dari sisinya, dia karbohidrat dan intensitas itulah yang kita gunakan untuk membedakannya. Demikian Bu Nur Hasanah mudah-mudahan menjawab. Kemudian Bu Ika, nilai ulangan dari sinyal-sinyal itu berarti tidak di rata-rata ya, secara sederhana bahasanya. Ya, kalau untuk ulangan ya. Jadi semuanya itu kita ukur ya, karena di dalam analisis metabolomik itu ya, yang paling penting adalah dari sisi reproducibility ya, analit eh, apa namanya, atau keterulangan pengukuran ya dari tiap-tiap yang ada. Karena dengan semakin dia nanti dari tiap ulangan pengukuran itu tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, menandakan bahwa saya nanti bisa model yang dihasilkan itu akan lebih robust. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu Ika. Dari Mas Jalanidi. Untuk menentukan jenis pre-processing yang tepat, apakah harus dicoba satu persatu dan hasil yang terbaik bisa dilihat berdasarkan kriteria apa saja? Ya, memang sistemnya agak trial and error, Pak ya. Kita mencobakan karena tergantung nanti dia akan cocoknya yang mana, begitu. Nah, kemudian eh, yang terbaik itu ya pasti yang tadi tujuan kita mau apa nih? Mau mengelompokkan ya. Berarti semakin jauh apa namanya pengelompokan dari sampel yang kita analisis itu, yang kita ingin buat modelnya model diskriminasi misalkan, ya itu akan semakin baik karena semakin jauh dia itu akan lebih model itu akan lebih robust ya seperti itu. Itu mungkin semoga bisa menjawab. Kalau belum ya mungkin bisa ditanyakan lagi Bapak dan Ibu yang sudah menanya di chat. Yang lain saya persilakan kalau ada yang mau bertanya untuk secara raise hand ataupun apa, silakan. Bisakah simulasi pre-processing sederhana ditampilkan di sini? Saya mohon maaf Bu Umu Zuhri, di laptop saya ini saya tidak menginstal beberapa software ya yang bisa kita gunakan untuk pre-processing begitu ya. Mungkin nanti kalau perlu nanti ada hands-on ya dari Forum Metabolomic Indonesia nanti bisa coba kita laksanakan gitu ya Bu. Nanti kita bisa menggunakan beberapa hal, tapi bisa juga Ibu coba di tutorial Orange ya, software Orange itu ada yang di bagian spektro fotometernya itu juga beberapa yang terkait dengan pre-processing gitu ya. Kalau untuk yang free software ya, kalau yang berbayar itu di Unscramble sangat banyak sekali untuk pre-processingnya, terutama untuk spektrum ya, karena Unscrambler itu dedicated untuk spektrum untuk pengolahan datanya. Ya, masih adakah yang lain, Bapak dan Ibu?
Eh, dari Mas Pinus untuk pengelompokan golongan senyawa dari ekstrak sampel yang sama dengan data agak berbeda ini Mas ya kalau untuk terkait dengan mass spektrometri terutama tadi yang saya sebutkan kalau nanti fungsinya untuk anotasi metabolite itu ada juga beberapa data preprocessing yang kita lakukan. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa biasanya ini Pak Rudi Herianto ya suka ngulak-ngulik ya. Nanti saya akan coba mintakan ke beliau ya untuk menyampaikan juga apa yang sudah beliau pahami ya terkait dengan data preprocessing untuk anotasi metabolit. Begitu ya Mas Pinus ya. Mudah-mudahan nanti bisa apa kita jadwalkan nanti. Adakah yang lain? Ah, untuk software Sinta sudah ada beberapa Bu. Cuma kalau untuk yang Spectrum tidak selengkap yang Unscramble yang saya tahu. Benar nggak Alfi ya? Betul, Pak. Mbak Alfi? Betul ya? Betul, Pak. Ya, biasanya lebih sedikit di SIMCA dibandingkan dengan Unscramble untuk pengolahan atau untuk data preprocessing. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Eh, raw data. Raw data itu kan nanti bisa berupa ambil contoh kalau kita melakukan analisis yang tadi di sini Ibu mencontohkan dengan apa GCMS, berarti kan menghasilkan kromatografi. Jadi bayangannya sebentar. Ya, dari sisi eh, pembentukan misalkan pita, ya ini mohon maaf ya, sangat jelek sekali. Kita bisa menggunakan nanti data itu kan data luas pitanya ya Bu, yang ini ya. Kita juga nanti akan bisa menggunakan tiap titik pengambilan data ini. Ya, ini kan berarti ke arah nanti intensitas atau kadang-kadang nanti bisa disebut juga adalah data whole chromatogram gitu. Nah, ini yang kita masukkan nanti sebagai raw data. Ya. Nah, kalau di dalam metabolomics memang semakin banyak variabel yang kita gunakan itu akan semakin mudah-mudahan nanti model yang kita dapatkan itu akan lebih reproducible. Jadi kita boleh nanti menggunakan tadi intensitas tadi, atau kita menggunakan luas pita, atau kita juga menggunakan tinggi pita. Kalau dalam spektrum kan nanti ya memang dalam spektrum itu kan ini kan semuanya diambil misalkan UV-vis ya 200, 200,5, 201, 201,5. Nah, kita akan banyak data di situ. Itu yang kita maksud sebagai raw data. Nah, raw data ini nanti kalau misalkan diolah menggunakan Sapitsky Coli, ya itu berarti dia sudah di pre-process dengan menggunakan Sapitsky Coli. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari eh, Ibu tadi sama Ibu Megana ya. Berapa Bu Ika berapa jumlah minimal sampel? Nah, kalau yang bisa diolah secara statistik itu kan minimal tiga, Bu, ya. Tapi saya tidak menyarankan tiga, as much as possible. Umumnya kalau saya pribadi itu biasanya antara lima ke atas ya untuk suatu apa treatment tertentu tadi. Ya, minimalisnya tiga. Tapi kadang-kadang juga nanti kita kalau mau tiga itu ya jangan pada saat pengukurannya itu hanya tiga. Kalau kalau nanti terjadi outliers ya semua harus diulang dalam kalau dalam studi metabolimik seperti itu karena mengukur itu sebaiknya juga di waktu yang sama.
supaya nanti memang perbedaan itu bukan akibat prosedur related, tapi memang itu dari hayat sampelnya sendiri. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu Megana dan juga Bu Ika. Masih ada pertanyaan lain, Ibu dan Bapak? Sama-sama, Bu Megana. Mungkin silakan kalau mau membuka mic dan lain sebagainya, biar lebih interaktif gitu. Ini Silakan saja. Ya, tadi Bu Evi, silakan. kita masuk kalau Halo? Oh. Biayanya cukup besar, ya bergantung instrumen yang Ibu gunakan ya Bu Ika. Karena kalau menggunakan UV Vis ya rasanya tidak akan terlalu besar ya. Kalau menggunakan GCMS, LCMS ya iya memang besar sekali. Nah biasanya bisa Ibu coba misalkan kolaborasikan dengan yang mempunyai instrumen, siapa tahu nanti bisa mendapatkan diskon ya dan lain sebagainya, ataupun nanti dia berkontribusi ya untuk hal tersebut sehingga nanti bisa lebih murah ya dari sisi itu. Ya, saya pribadi ya, ini ada Mbak Alfi di sini ya waktu itu bimbingan saya juga itu biasanya yang Mbak Alfi kerjakan itu untuk yang Sidaguri itu kan itu 5 ulangan ya Alfi ya. betul Pak, 5 ulangan. 5 ulangan 5 ekstrak ya, berarti ada 25 kali tapi Alfi tidak menginjek 25 kan lebih dari itu ya. Karena kan khawatir kalau ada outliers dan lain sebagainya. Berapa waktu itu yang diinjek? 6 ya, 6 atau 7? 7 Pak, 7. 7 ya, 7 kali 5, 35. Yang memang kalau menggunakan LCM SMS ya tinggal dikali saja. Kebetulan karena kita mempunyai LCM SMS di IPB, untuk peneliti IPB sekitar 1 juta rupiah, ya sekitar 35 juta rupiah memang menghabiskan biayanya untuk apa namanya penelitian yang dengan tipikal seperti itu. Tapi waktu itu Alfi mendapatkan PTM ya, penelitian tesis magister, jadi alhamdulillah ya bisa terbantu kan. Gitu Bu Ika. Membuka peluang juga untuk kolaborasi, insya Allah Bu. Saya rasa sudah apa banyak ya. Saya sebut di sini ada siapa ya? Ada Pak Agus Saputra juga. Ya, itu juga ada menggunakan yang di Advanced Lab IPB ya untuk peralatan-peralatan LC-MS-nya. Kemudian ada Mas Pinus ya, Mas Pinus juga ya. Apa? Kita juga ada kolaborasi, kemudian juga kalau saya lihat dari yang hadir, siapa lagi ya? Ya, itu ya. Jadi insya Allah terbuka sekali Bu, silakan saja kalau ingin melakukan itu. Jadi saat ini kami juga ada kerjasama dengan teman kawan-kawan di Unpad, itu ada yang menganalisis LCMS-MS di sini, kemudian ada dari Brawijaya, ya, kemudian juga dari apa namanya, ada juga nanti yang memang diinikan dengan pembimbingan bersama, misalkan begitu, itu yang juga saya lakukan. Di sini ada Mas Islan kalau tidak salah ya, dengan Institut Teknologi Bandung, dengan Brawijaya juga, dengan Universitas Riau juga untuk S3 Kimia dan S3 Farmasinya. Jadi apa namanya, Insya Allah bisa Bu Ika ya, silakan saja. Untuk para LCMS kalau kami dari luar IPB bisa bayar 2 juta Pak per sampel. Iya Bu, kalau itu kan dianggapnya umum Bu ya, bukan kerjasama. Kalau kerjasama nanti ya seharga dengan yang di IPB. Itu pun nanti akan bisa lebih berkurang lagi karena nanti pasti kami yang di IPB-nya diharapkan juga ada kontribusi dari sisi apa namanya pembiayaan itu tadi. Biasanya kami melakukan yang seperti itu.
Ya, tidak apa? Tidak, insya Allah ya sama-sama lah simbiosis mutualisme gitu ya, Bu. Ya, jadi kita juga membantu dan juga ikut terlibat dalam segala apa penelitian tadi. Jadi memenuhi etika sebagai kolaborator. Nah, kemudian dari Bu Zainab, data hasil GCMS atau FTR ada banyak sekali. Apakah semua data dipakai atau perlu dipilih? Bergantung, Bu, ya. Terutama untuk kromatografi. Tadi kromatografi kita bisa menggunakan luas pita di kromatogram yang kita dapatkan, atau juga tinggi pita, atau juga titik-titik tadi, ya. Whole kromatogram intensitasnya di tiap waktu retensi. Kalau di FTIR biasanya kita akan menggunakan data absorbance dari tiap nilai bilangan gelombang. Ya. Kadang-kadang juga tidak semuanya ya dari 4.000 sampai 400. Mungkin kita hanya menggunakan 1.800 sampai dengan 400 ya. Supaya nanti kita bisa mengelompokkan lebih baik. Kadang-kadang juga bisa seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Bu Zainab ya. Ya, terima kasih Bu Ika. Sehat-sehat juga untuk Bu Ika. Sama-sama Bu Zainab. Masih ada yang lain? Pak, maaf Pak, Ya, silakan. eh, boleh bertanya di luar data processing nggak Pak? Ya, silakan, silakan. Yang saya tanyakan kemarin aja Pak, mumpung ada kesempatan di sini Pak, terkait yang Hmm. misalnya kita metabolomik menggunakan serum itu Pak, misalnya Ya, menggunakan LCM SMS misalnya itu kan pasti akan yang terdeteksi metabolitnya itu kebanyakan metabolit endogen kan ya Pak ya? ya. Oh, berarti untuk analisisnya itu berarti dilihat dari yang hasil dari metabolit baik itu endogen atau yang dari metabolit yang dihasilkan dari tanaman yang kita kasihkan kalau ke tikus ya. Ya, eksogen mungkin juga nanti apakah ada perubahan di metabolisme begitu Mas ya. Punten tadi kemarin waktu itu saya nggak jawabnya kelewat tuh saya. Saya suka kelewat nih, diingetin aja terus. Ya, jadi bisa dari endogennya itu ya. Dia kan nanti ada kontrol ya Mas ya. Iya Pak. Kontrol itu kan seberapa nantinya ya endogennya. Kalau dengan ditambahkan dengan ekstraknya misalkan begitu, itu apa naik atau turun gitu kan ya. Dan dari ekstrak itu kan juga misalkan saja ya kita menggunakan ekstraknya itu andrografolit misalkan dari sambiloto gitu ya. Nah, setelah kita misalkan itu sambilotonya itu akan termetabolisme menjadi apa begitu. Nah, itulah nanti yang kita evaluasi. Oh ya berarti Studinya nanti studinya namanya kalau dengan menggunakan apa cairan biologis itu nanti namanya metabolomics. nanti yang dilihat adalah nanti apakah terjadi perubahan yang signifikan Iya, atau tidak ya Pak dari metabolit exactly. endogennya nantinya. Iya, jadi harapannya begini nanti kan di kontrol itu kan kita menganggap sehat misalkan kalau dia kita cek apa kadar gula darah nih misalkan mengujinya untuk apa anti diabetes gitu ya. Kemudian nanti ada kelompok yang memang kita buat itu menjadi diabetes kan ya, si tikusnya begitu ya. Sehingga Ya. nanti pengamatan kita, misalkan pengamatan per minggu atau per 2 minggu itu, apakah nanti pada saat nol, dia kan pasti berbeda nih metabolisme dari yang kontrol yang tidak diabetes dengan yang dengan diabetes. Pasti ada perbedaannya. Saat kita dengan treatment itu dengan menggunakan apa namanya? Ekstrak itu tadi dan sebagainya. Nah, apakah nanti dia akan mendekat kepada kontrol yang sehat ini? Kalau dia mendekat, berarti ekstrak yang kita berikan itu kan memiliki sifat untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, pastinya juga nanti kan ada profil-profil metabolit yang berbeda, baik dari endogennya ataupun ekstrak tadi yang kita berikan eksogennya tersebut. Ya. Berarti sulit untuk memastikan bahwa misalnya kita mau melihat metabolit eksogen aja nih Pak. Berarti lumayan sulit ya Pak ya. Kita Iya, harus memilih satu-satu kan ya Pak. iya, iya. Dan tidak Tapi bisa. biasanya orang semuanya sih di ini kan, Mas. Kan kita juga sudah punya database ya kalau untuk yang endogennya, ya, kalau untuk serum di tikus ataupun di manusia, misalkan begitu. Iya Pak. Jika misalnya menggunakan IR nih Pak, berarti langsung aja gunakan IR gitu ya Pak ya. Tanpa harus melihat. Berarti nanti hasilnya cuma eh, pengelompokan antar satu kelompok dan yang lainnya mungkin kalau misalnya menggunakan IR paling Oh, kayak gitu.
Ya, cuma mungkin terlalu apa namanya sangat terlalu krut ya kalau menggunakan inframerah. Lebih mungkin akan bisa menggambarkan itu kalau NMA atau pakai mass spectrometry base. Ya. Oh iya Pak, terima kasih Nah, Pak. kalau IR, UV vis itu lebih cenderung hanya apa namanya dengan hanya membedakan antar spesies ya, kemudian antar pelarut pengekstraksi yang memang sangat-sangat kita sudah tahu itu akan distinct gitu ya. Ya, jadi kita juga nanti harus belajar juga memilih instrumen apa yang mau kita gunakan, tujuannya untuk apa. Tetapi memungkinkan nggak Pak, misalnya dengan serum kemudian menggunakan IR itu terkelompok dengan baik, berarti misalnya ini kelompoknya normal, yang ini diabetes misalnya, Oh, dan ini yang dikasihkan dengan sangat. apa namanya ekstrak misalnya Pak. Saya belum ketemu itu papernya. Yang sudah ada tuh NMA. Orang biasanya akan menggunakan itu. Karena kalau dengan data yang demikian, Mas, itu sayang kalau tidak mengetahui apa namanya senyawaan kimianya gitu. Iya, Biasanya begitu. Ya, terima kasih Pak. sama-sama. Silakan, Bapak dan Ibu masih ada? Ya, Mas Raffi mau tanya, boleh? Ya, monggo Mas Maaf, Idrus. mohon maaf ini kalau out of topic juga. Kan Ya, tadi, ya, monggo, monggo. ya sebetulnya menarik tadi, karena kan dengan data preprocessing tadi eh, ada pengelompokan-pengelompokan, tapi ternyata untuk golongan senyawa itu beda ya Mas ya, apa namanya processingnya, eh, kemudian dapat golongan-golongan senyawa. Nah, yang sedang kita kerjasamakan itu kan sebenarnya pengelompokan golongan senyawa, kemudian nanti dihubungkan dengan aktivitas yang sedang ini. Misalnya sekarang kan saya sedang untuk sitotoksik untuk sel kanker HeLa gitu ya. Nah, itu nanti untuk menghubungkan antara hasil dari LC-MS itu, pengelompokan itu dengan aktivitas itu, apakah berdasarkan eh, s- senyawa-senyawa yang dari library itu kemudian kita hubungkan dengan aktivitas yang kita punyai, atau bagaimana ya, Mas? Oke, sebentar Mas, saya buka dulu ya. Ini yang saya presentasikan kemarin Mas ya di acara HKBI. Jadi, ya. Ini kita mau menginvestigasi atau menentukan nanti aktif compounds-nya itu apa begitu kan ya. Mungkin ke sini kan maksud Mas Pinus ya. Iya, iya, Apa namanya mengetahui aktif compounds-nya gitu. Jangan iya, nanti kita melakukan analisis apa namanya profiling ya iya. metabolitnya mau LC ataupun GC is okay. Kemudian nanti kita menggunakan suatu pendekatan multivariat yaitu menghubungkan nanti nilai aktivitas itu dengan profil metabolit. Ya, pertama memang kita harus punya variasi ya, Mas ya. Dari sisi profil metabolitnya itu bervariasi, jadi memang ekstraknya ini harus kita variasikan. Karena dengan memvariasikan ekstrak itu kan berarti kita memvariasikan komposisi, memvariasikan konsentrasi. Ya. Nah, dari situ nanti si analisis multivarian itu akan mencari keterhubungan. Kira-kira nanti mana sih yang menjadi variabel yang paling membuat eh, aktivitasnya itu lebih tinggi. Kalau ini kita menggunakan sampelnya itu dari dua daerah, kemudian diekstraksi dengan etanol 95%, 50 dan juga air. Ya, ini ada akarbos. Bisa juga sih Mas, nanti terserah. Kalau kita nggak tahu bahwasanya dia adalah senyawa-senyawa yang bersifat polar, ya kita lebih range, lebih luaskan saja dari heksan sampai kepada etanol, misalkan demikian. Is okay juga. Kalau kita tahu bahwasanya dia majoritinya itu adalah fenolik, ya kita bisa memvariasikan seperti ini. Atau tadi, memvariasikan juga dari 0, 20%, 40%, 60% gitu dari sisi apa namanya pencampuran etanol dengan air dan seterusnya. Nah, kemudian kita harus mempunyai tadi ini profiling dari metabolitnya.
Nah, memang ini kromatogramnya juga harus dioptimumkan. Ya, dioptimumkan karena dalam tumbuhan itu kan juga memiliki komposisi dan variasi yang berbeda-beda. Ya, kita memunculkan sebanyak mungkin terdeteksi pita-pita yang ada, baik yang known ataupun juga yang unknown. Nah, setelah itu kita melakukan namanya orthogonal partial least square, ya, analisis OPLSDE biasanya. Jadi kita di sini akan menentukan mana yang aktif, mana yang tidak. Ini misalkan adalah yang higher activity sebelah kiri, ini yang lower activity. Kemudian di situ nanti dari OPLS ini kita akan memperoleh yang namanya S-plot. S-plot itu adalah, jadi di sini kenapa more aktifnya di bawah? Karena kita menggunakan nilai IC50. IC50 itu kan semakin semakin kecil, itu kan semakin aktif. Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakannya misalkan Trolox ekivalen untuk antioksidan, ya berarti kita harus yang di sini yang berarti yang aktif begitu. Ya, karena ini biasanya yang paling menentukan dari sisi variabel mana yang membuat pengelompokan ini. Nah, dari sini kita akan memperoleh titik dari S-plot ini yang menandakan di waktu retensi berapa atau pita nomor berapa kalau kita nanti menggunakan nomor pita begitu ya. Kalau ini kan dia menggunakan range ya, range waktu retensi ini nanti ada senyawa apa begitu. Ya, tinggal nanti kita konfirmasi 11,03 sampai 11,08 ini di sini itu dia menandakan ada senyawa apa aja begitu. Nah, itu dengan sudah kita melakukan anotasi tersebut kan kita menyatakan oh ternyata nanti 11,03 11,85 ini itu adalah kestose ya. Nah, 13,53 yang di sini juga ini juga yang semakin ke sini itu pokoknya semakin aktif gitu. Mas, jadi dengan demikian nanti ini dia adalah nistose gitu. Nah, biasanya selain S-plot itu kita juga menggunakan variabel important projections. Jadi VIP di atas satu itu biasanya highly correlate dengan suatu aktivitas biologisnya. Ya, jadi ini kan kita mempunyai dua ini ya, Mas Pinus ya, yang di atas satu. Nah, ini kita menganggap ini akan terkait dengan timbulnya aktivitas inhibisi alfa glukosidase oleh ekstrak daun yakon tersebut. Nah, buktinya bagaimana? Ya, pertama kita bisa melakukan dengan in silico kan, begitu. Ya, in silico untuk yang alfa glukosidase. Ternyata kalau kita bandingkan antara nistose dengan akarbos itu memiliki docking score yang sama. Jadi kemungkinan nistose inilah yang sebagai senyawa aktif di daun yakon itu yang bisa menurunkan gula darah atau menginhibisi alfa glukosidase. Kita coba, sorry, kita coba mengisolasinya. Dan ternyata memang saat kita mengisolasinya kita menemukan bahwasanya dia juga aktif begitu, Mas. Ya. Cuma ini tidak tidak memperhatikan kalau ada efek sinergitas dan antagonis gitu. Ya, kalau nanti mau menentukan efek sinergitas dan antagonis, mungkin kita harus mencampurkan antara nistose dengan kestosnya begitu, Mas, gitu ya. Nah, itu berarti kan teman-teman di farmasi itu yang lebih paham, saya nggak terlalu. Ya. Ya, Mungkin satu Mas pertanyaan tadi, tadi kan memvariasikan apa pelarut ya, atau sementara kemarin kan misalnya sampel yang saya kirimkan itu kan sepertinya semuanya dalam pelarut yang sama, pakai tanggal ya. 96% itu bisa ya. Berarti Mas Pinus nanti coba dengan in silico begitu. Kan dari situ kan ketahuan tuh senyawa-senyawa yang teridentifikasi yang bisa teranotasi. Nah, Oke. cobakan itu ke in silico gitu Mas sebagai dugaan ataupun prediksi mana yang memang dia berperan aktif. Oh, oke oke. Berarti Ya. ini saya tinggal nunggu nih kapan anotasinya nih Mas. Ah, ya Mbak Alfi itu lagi dikerjakan. Iya, karena eh, saya kemarin mohon maaf nih Mas, saya mungkin terlewat juga ya. Saya sudah tanya Mas Raffi kapan anotasinya, tapi kayaknya hanya udah kebaca tapi nggak dijawab kemarin sih. Makanya saya menanyakan di sini. Oh iya, iya. Mohon Iya maaf Mas, Mas. Ya, iya ya. iya iya Mas. Soalnya Biasa eh, ini. iya karena buat laporan Hmm, juga ya Mas, ya, untuk penelitian September. Ya sama Mas. Ya, Iya, saya makasih juga Mas. apa namanya? Yo sama-sama Mas Beno. Iya, mohon maaf Mas.
Ya, silakan Bu Baik Nuzulina. Iya Pak, terima kasih banyak. Rencananya kan saya ingin melihat pengaruh beberapa jenis pengolahan terhadap aktivitas antioksidan. Nah, di sini saya menggunakan HPLC dan FTIR untuk identifikasi profil sidik jari, Pak. Nah, setelah itu akan mengkorelasikan dengan aktivitas antioksidannya dengan menggunakan analisis multivariat. Nah, di sini kan saya belum tahu senyawa yang berperan ini, Pak. Hanya mendapatkan waktu retensi dari HPLC dan HPLC tadi. Nah, saya selanjutnya akan mengidentifikasinya menggunakan LC-MS. Nah, apakah ini termasuk bisa dibilang analisis metabolomik ya, Pak, atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya, sudah masuk itu bukan fingerprinting kan yang dilakukan. Fingerprinting juga termasuk ke dalam metabolomics ya. Walaupun memang orang apa namanya banyak banyak gembar-gembornya itu bahwasanya kan menggunakan NMR ataupun mass spectrometry yang sering disebut sebagai metabolomics. Sebenarnya fingerprinting itu kan juga bisa menggunakan yang HPLC ataupun GC biasa saja itu juga termasuk ke dalam metabolomics gitu. Nah, hanya saja nanti HPLC-nya itu ke LC-MS-MS-nya ini kan berbeda kolom biasanya ya. Itu nanti harus ada adjustment dari sisi apa fase geraknya nanti supaya waktu retensinya tetap sama. Gitu. Karena nanti kalau tidak di-adjust itu nanti mau menentukan mana sebagai senyawa tadi kan berarti kan kalau dengan hanya menggunakan HPLC kan nanti ibu hanya memperoleh di waktu retensi ini atau pita keberapa gitu ya. Nah, pita ini nanti itu apa? Kan berarti kan nanti kalau mau dicek di LC-MS-MS-nya harus menggunakan metode yang sama. Nah, ini biasanya kan antara HPLC dengan LC-MS misalkan saja ya. Saya nggak tahu nih HPLC-nya apakah udah UPLC ya, karena kan itu berarti dimensi kolomnya kan berbeda. Nah, ini biasanya nanti akan juga membedakan dari sisi fase gerak ya, sehingga nanti untuk menyatakan itu adalah pita itu sebagai senyawa ini ya berarti metodenya nanti harus ada konversi dari yang HPLC ke LC-MS-MS karena LC-MS-MS biasanya menggunakan UPLC ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Buku chemometrik yang bermutu tapi ringan dibaca untuk pemula mungkin bisa bukunya yang ditulis oleh Prof. Abdul Rahman ya dari UGM. Beliau ada menulis terkait dengan chemometrik ya. Kalau yang dalam bahasa Indonesia. Kalau yang dalam bahasa Inggris itu biasanya saya menyarankan untuk membaca yang Miller-Miller ya, Statistic for Chemometrics and Analytical Chemistry. Ya, saya kira cukup ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa namanya menambah wawasan kita semuanya di sini dan juga nanti bisa kalau nanti apa ada kolaborasi dan lain sebagainya di antara kita semuanya ya dipersilakan Bapak dan Ibu yang sudah tergabung di WhatsApp grup ya uh, grup Metabolomics Indonesia nanti juga bisa menanyakannya di situ atau bisa nanti dicari via Wapri-nya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Raffi untuk sharingnya yang sangat Terima bermanfaat. kasih banyak, Pak. Sama-sama Bu Lili. Terima kasih juga semuanya sudah hadir. Terima kasih, Pak. Ya Bu Emma, terima kasih juga.